Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansyah Dwi Yuliarto, NIM saya 2024 103701102118. Di sini saya akan menjelaskan tentang review strategis mitigasi risiko kebakaran dan simulasi evakuasi pada 2025. Fokus utama pada presentasi ini adalah analisis komprehensif berbasis jurnal internasional dan standar NFPA untuk fasilitas publik, seperti kantin sekolah yang akan dijelaskan pada jurnal yang pertama dan fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang dijelaskan pada jurnal kedua. Lalu tujuan utamanya ini untuk memberikan rekomendasi praktis untuk memastikan waktu evakuasi lebih kecil dari waktu aman yang tersisa, guna menurunkan insiden kebakaran. Lanjut pada profil sumber data atau review jurnal. Pada jurnal pertama dengan judul Progressing Disaster Science pada tahun 2025. Nah, pada jurnal pertama ini membahas simulasi evakuasi gedung publik menggunakan aplikasi perangkat lunak seperti PureSim dan Pathfinder dengan fokus pada kepadatan massa dan visibilitas akibat asap. Lalu pada jurnal kedua ini menyoroti bahaya di rumah sakit dari kacamata teknik biomedis seperti kegagalan isolasi listrik, bahaya oksigen terkompres, dan kontrol peralatan medis. Lalu kredibilitas riset ini didukung oleh publikasi tingkat Q1 sampai Q4, penggunaan metode kuantitatif dan relevansi untuk diterapkan di Indonesia. Selanjutnya pada metodologi dan kerangka risiko. Nah, pada metodologi dan kerangka risiko ini menjelaskan cara mengukur dan memetakan risiko. Model simulasi digabungkan dengan Pythagorean Pucci state untuk menentukan prioritas mitigasi pada 4 pilar risiko utama yang dinilai, yaitu pada pilar pertama yaitu risiko personal, yaitu meliputi kepadatan orang, lalu faktor usia, anak versus dewasa, dan kondisi fisiologis yang mempengaruhi kecepatan evakuasi atau RSET. Lalu yang kedua ada risiko bangunan, mencakup ketahanan struktur bangunan terhadap api, desain rute evakuasi, dan sistem ventilasi asap yang menentukan aset atau kecepatan dalam evakuasinya tadi. Lalu ada risiko peralatan, fokusnya pada sistem alarm, isolasi listrik, serta peralatan biomedis di ruang kritis. Lalu yang terakhir ada risiko manajemen. Risiko manajemen ini menyoroti pentingnya prosedur, rutinitas latihan evakuasi, serta kepatuhan regulasi dan potensi human error-nya. Nah, lanjut pada studi kasus yang pertama, yaitu adalah evakuasi kantin sekolah. Nah, anak-anak ini memiliki perilaku spesifik saat evakuasi, dan simulasi membuktikan bahwa asap akan menurunkan jarak pandang jauh sebelum suhu panas menjadi ancaman fatal. Oleh karena itu, petunjuk arah yang bercahaya sangat penting untuk mempercepat respon atau bottleneck. Lalu, bottleneck ini titik kumpul kemacetan sering terjadi di tangga darurat karena rute yang tidak seimbang, sehingga waktu evakuasi atau resetnya membengkak melebihi waktu aman atau aset. Lalu selanjutnya ada studi kasus 2, risiko pada rumah sakit. Nah, penyebab area kritisnya ini mayoritas kebakaran itu dipicu oleh gagalnya isolasi listrik dan alat elektrosugerinya. Area paling berisiko adalah ruang operasi seperti ruang OK, ICU, dan NICU karena tingginya konsentrasi oksigen yang bisa mempercepat api itu kebakar. Lalu mitigasinya itu adalah langkah kontrolnya ini mencakup kalibrasi tahunan dan uji bocor arus pada alat medis seperti ventilator, pemasangan label standar, lalu perbaikan sistem ventilasi, serta penerapan prosedur ketat saat mengoperasi alat kritisnya itu. Selanjutnya ada analisis dinamis aset based reset. Ini adalah inti dari teori keselamatan kebakaran gedung. Konsepnya, aset adalah sisa waktu aman sebelum lingkungan menjadi mematikan, sedangkan reset adalah waktu yang dibutuhkan penghuni untuk keluar dari gedung. Prinsip utamanya adalah syarat mutlak keselamatan adalah reset harus lebih kecil daripada aset. Lalu pada diagram pada slide ini menjelaskan bahwa mempercepat deteksi alarm, mengefisiensikan rute, dan menekankan waktu reaksi manusia adalah kunci untuk mencapai prinsip utama dalam syarat keselamatan. Selanjutnya ada implementasi standar NFPA. Nah, pada slide ini itu menjabarkan aturan internasional yang harus ditaati fasilitas.
Yang pertama ada NFPA 101 atau Life Safety Code, mengatur rute jalan keluar, arah bukaan pintu harus keluar, lampu darurat, dan kapasitas jalur evakuasi. Selanjutnya ada MFPA 99 atau Healthcare Facility, standar spesifik rumah sakit yang mengatur instalasi gas medis, grounding alat biomedis, dan penggunaan panel isolasi di ruang bedah. Lanjutnya ada NFPA 96 atau Commercial Kitchen, aturan untuk dapur kantin terkait sistem ekskavator udara, manajemen asap, dan jadwal pembersihan salurannya. Selanjutnya ada skema 17 Contour Fire Safety. Nah, slide ini tuh merangkum tindakan teknis di lapangan berdasarkan prioritas Pythagorean View Set atau FPFS. Elektris, mengganti saklar model pisau dengan MCB thermomagnetic, melarang kabel ekstensi ganda, dan rutin menginspeksi panel. Dilanjut ada biomedis, rutin mengkalibrasi alat, menata penyimpangan tabung oksigen dengan aman, dan mengisolasi peralatan bedah. Terakhir ada mekanik dan HVAC dan label, membersihkan saluran ekskavator dapur minimal 2 kali dalam setahun, dan memasang label keselamatan MFPA 704 pada material berbahaya. Selanjutnya ada strategi mitigasi berbasis teknologi. Di sini kami memberikan rekomendasi modern untuk memperpanjang aset dan mempersingkat risetnya. Yang pertama itu ada dengan cara pemanfaatan Building Information Modeling atau BIM untuk mensimulasikan pergerakan asap dan mengoptimalisasikan rute berlari. Yang kedua ada penggunaan sensor cerdas seperti gas dan kamera termal guna mendeteksi titik panas secara real time. Lalu yang terakhir menggunakan metode permainan atau gamified simulation untuk melatih staf dan siswa agar tidak panik saat menghadapi asap. Hal ini juga bisa didukung dengan pelaporan visual lewat grafik batang. Nah, slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi strategis. Slide ini menjadi slide penutup yang memberikan kesimpulan. Yang pertama ada sinergi. Sinergi ini keselamatan kebakaran itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gabungan antara arsitektur gedung, pemeliharaan alat, dan manajemen perilaku manusia. Lalu yang kedua ada rekomendasi mutlak. Pengelola gedung wajib menjadikan standar NFPA 99 dan NFPA 101 sebagai acuan audit tahunan. Lalu ada target. Fokus upaya ini adalah pada penerapan kontrol prioritas dengan tujuan akhir mencapai angka 0 insiden kebakaran atau zero fire incident di unit-unit yang berisiko tinggi. Dan ini yang merupakan ada dua sumber jurnal yang kami gunakan, bisa dilihat ya. Mungkin itu saja presentasi pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.